Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kita bertemu lagi di konten yang mungkin tidak kalian tunggu, tapi saya harus melanjutkan konten ini. Nah, konten ini adalah konten pecahan dari konten sebelumnya atau spin-off dari perkataan saya yang kemarin. Itu ada perbedaan pendapat mengenai siapa Fir'aun yang hidup di zamannya Nabi Musa. Masalah ini akan kita bahas nanti di video terpisah. Mungkin ada baiknya apabila kita membahas terlebih dahulu siapakah Fir'aun yang kita gibahkan kemarin atau yang akan datang ini, maka konten ini kita akan beri judul sedikit lebih dekat dengan Fir'aun. Siapakah Fir'aun itu? Nah, hal pertama yang harus teman-teman ketahui adalah Fir'aun ini bukanlah nama, bukan nama seseorang, melainkan itu adalah gelar atau sebutan bagi raja-raja atau penguasa di Mesir di era sekitar 1550 sebelum Masehi sampai dengan kurang lebih sekitar 730 sebelum Masehi. Nah, istilah ini mulai populer untuk disematkan kepada raja-raja atau penguasa di sekitar dinasti ke-18 sampai ke dinasti ke-22. Teman-teman semua, kita tidak akan membahas semua ini secara lengkap, secara mendetail. Karena pertama, saya tidak mendalaminya. Dan kedua, ini akan banyak memakan waktu. Oke, kita kembali lagi. Nah, konten ini akan membahas siapakah Fir'aun yang ditenggelamkan di zaman Nabi Musa. Teman-teman sekalian, banyak perbedaan pendapat di part ini. Dan yang paling familiar tersebar di masyarakat adalah bahwa Fir'aun Ramses II lah yang ditenggelamkan oleh Nabi Musa. Nah, benarkah bahwa Fir'aun Ramses II yang ditenggelamkan oleh Nabi Musa? Mari kita bahas. Peradaban Mesir kuno itu ada sejak sekitar tahun 3100 sebelum Masehi sampai ke 322 sebelum Masehi. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini diperkirakan hidup pada tahun sekitar 1212 sebelum Masehi. Dan ini bertepatan dengan kepemimpinan dinasti ke-19 yang dipimpin oleh Ramses I, Seti I, Ramses II, Merneptah, dan yang lainnya. Nah, di cerita yang tersebar di masyarakat adalah bahwa Fir'aun Ramses II inilah yang ditenggelamkan oleh Nabi Musa. Namun, para ahli menyimpulkan bahwa ada dua nama yang mendekati zaman ketika Nabi Musa hidup, yaitu Ramses II dan Merneptah anaknya. Nah, teman-teman sekalian, Ramses II ini memerintah pada tahun 1279 sampai 1213 sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai Fir'aun yang paling sukses karena banyak melakukan ekspansi dan pembangunan. Beberapa ahli menyebutkan bahwa Fir'aun Ramses II inilah yang ditenggelamkan oleh Nabi Musa. Namun ternyata dari hasil penelitian jasadnya ditemukan bahwa Ramses II tidak memiliki indikasi mati karena tenggelam. Dan diperkirakan dia mati disebabkan oleh penyakit di mulutnya atau infeksi pada mulutnya. Sedangkan anaknya Merneptah, anaknya Ramses II, dia berkuasa setelah ayahnya meninggal sekitar tahun 1213 sampai ke 1203 sebelum Masehi. Dan fakta yang mengejutkannya adalah ketika jasad Merneptah ditemukan sekitar tahun 1898 di lembah raja-raja yang berada di tepi barat Sungai Nil. Dan singkat cerita, pada tahun 1975 jasad atau mumi Merneptah ini diteliti oleh salah satu ahli bedah terbaik milik Prancis, yaitu Dr. Maurice Bucaille. Dan hanya beliau beserta timnya yang diizinkan untuk meneliti mumi Merneptah. Kalian tahu apa hasilnya? Di dalam jasad mumi Merneptah ini yang kurang lebih umurnya sekitar 3000 tahun ditemukan bahwa terdapat sisa-sisa garam di tenggorokannya. Dan Dr. Maurice Bucaille menyimpulkan bahwa Merneptah mati karena tenggelam atau sejenisnya. Dan beliau juga mengatakan bahwa Fir'aun Merneptah lah yang ditenggelamkan oleh Nabi Musa. Dan Fir'aun Ramses II adalah Fir'aun yang mengasuh Nabi Musa di dalam istananya. Kalian bingung? Oke, saya sederhanakan. Nabi Musa itu lahir di era kepemimpinan Ramses II. Lalu beliau diangkat sebagai anak dan beliau dibesarkan di dalam istana. Nah, ketika di part pelarian Nabi Musa ke Madian, kenapa Nabi Musa melarikan diri ke Madian? Nabi Musa tidak sengaja membunuh salah seorang warga Mesir dan beliau melarikan diri ke Madian. Nah, saat beliau melarikan diri ke Madian, Ramses II mati dan anaknya Merneptah melanjutkan kepemimpinan atau Merneptah ini naik tahta. Maka ketika Nabi Musa pulang dari Madian kembali ke Mesir, maka Merneptah lah yang sedang berkuasa dan menjadi target dakwahnya Musa. Lalu sampailah pada kisah ditenggelamkannya Fir'aun Merneptah, seperti kisah yang sudah kita ceritakan sebelumnya. Nah, kalau saya sendiri teman-teman lebih condong mengikuti pendapat bahwa Fir'aun yang ditenggelamkan itu adalah Fir'aunnya Merneptah. Karena ya hanya Dr. Maurice Bucaille sendiri yang diizinkan untuk meneliti jasadnya. Jadi beliau tahu gitu loh. Beliau bilang ada bekas-bekas garam di tenggorokannya. Dan ini sangat memungkinkan si Merneptah ini mati karena tenggelam. Nah, jasad mereka, para Fir'aun ini, bisa teman-teman saksikan langsung di Museum Nasional Peradaban Mesir di Kairo. Nah, maka teman-teman semua ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Al-Quran bahwa jasad Fir'aun itu akan diselamatkan untuk pembelajaran bagi manusia-manusia selanjutnya.
Sedikit bonus ya, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Fir'aun Ramses II ini katanya adalah orang yang baik hati, dan yang zolim dan jahat itu adalah Fir'aunnya Merneptah. Tapi menurut saya ya mereka sama-sama jahat, sama-sama zolim, karena ya mereka sama-sama ngebunuh bayi setiap harinya gitu kan, nggak ada baik-baiknya. Dan ada satu cerita lagi, salah satu riwayat ini mengatakan, ini saya dapat dari guru saya, kalau umat Nabi Muhammad itu ketika berbuat dosa maka akan ditangguhkan, akan diulur, akan dikasih kesempatan, tidak langsung diazab gitu loh, dikasih kesempatan untuk bertaubat. Nah sedangkan umat-umat terdahulu ketika mereka berzina, mereka zolim, mereka melakukan maksiat, maka mereka akan diazab langsung oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa ketika Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun zolim, Fir'aun membunuh bayi, Fir'aun hendak membunuh Nabi dan Rasul, kenapa tidak langsung diazab? Ternyata teman-teman sekalian, Fir'aun ini tidak diazab karena dia punya keunggulan di poin birrul walidain. Ternyata Fir'aun ini amat sangat hormat kepada orang tua di Mesir. Beliau memuliakan, beliau melayani, dan beliau memperlakukan orang tua di Mesir itu layaknya orang tua sendiri. Nah karena kebaikannya ini, Allah menunda azabnya. Allah menunda, Allah memberikan Fir'aun waktu senggang. Allah memberikan Fir'aun kesempatan untuk bertaubat. Kalau kata para ulama itu, kesempatan untuk bertaubat. Nah jadi dari Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, yang beliau manjat ke tempat tinggi, lalu beliau mengatakan ana rabbukumul a'la. Nah maka ditangguhkan azabnya sekitar 30-40 tahunan. Maka sampailah pada titik ketika Fir'aun mengaku untuk kedua kalinya sebagai Tuhan. Nah momen itu berdekatan dengan momen atau kejadian ia akan ditenggelamkan oleh Allah. Maka setelah dia mengaku sebagai Tuhan, sekali lagi Allah tenggelamkan dia. Teman-teman sekalian, Fir'aun ini itu lebih ditekankan di dalam Al-Quran adalah sebagai sifatnya, bukan sosok personal atau pribadi siapa Fir'aun itu, enggak. Maka Al-Quran tuh mau menyampaikan, Allah tuh mau bilang, siapa saja bisa jadi Fir'aun, siapa saja berkemungkinan untuk jadi Fir'aun gitu loh. Jadi kan Quran ini kan penuh kisah. Hampir mayoritas isi Quran itu adalah sejarah atau cerita-cerita para nabi, para orang-orang soleh, para orang-orang yang diazab Allah pada zaman dahulu. Untuk apa ya? Untuk kita belajar, untuk kita semua manusia mendatang, untuk kita belajar gitu loh, agar kita tidak mengulangi kesalahan orang-orang terdahulu. Kita tidak masuk ke lubang yang sama, lubang tempat orang-orang terdahulu masuk. Nah kalau kamu sombong ya kamu akan selesai seperti Fir'aun. Kalau kamu zolim ya kamu akan binasa seperti Fir'aun. Kalau kamu kejam ya kamu akan ditenggelamkan seperti Fir'aun. Sesimpel itu gitu loh. Jadi ingat, siapapun bisa jadi Fir'aun. Maka teman-teman sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya ini antara dua ya, antara penting dan tidak penting untuk dibahas. Tapi ini semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Jadi ketika membaca cerita Nabi Musa, teman-teman tuh lebih mendalam gitu loh. Maka setelah ini akan saya lanjutkan lagi cerita Nabi Musa. Nah, jadi pertanyaannya untuk teman-teman semua, apa hikmah yang bisa teman-teman ambil dari cerita Fir'aun ini? Saya Angger Syafela Putra, sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.